kita bicara lebih jauh, Mas Fajar, tadi saya sempat singgung bahwa sukuk ini adalah investasi syariah minim risiko. Boleh dijelasin nggak Mas ke teman-teman kenapa sukuk ini disebut investasi yang risikonya kecil gitu? Siap, Mas Ari. Untuk sukuk retail ini ya, mungkin Mas Ari, kalau saya boleh tahu di sini sapaan audiensnya apa nih? Sahabat IDX Eh, apa? ya, sahabat IDX Islamik, Mas. Sahabat Mungkin kalau IDX. di Mansek, mungkin sahabat Mansek. Baik, sahabat IDX Islamic atau sahabat mapan. Kalau di mana sahabat mapan, Mas. Sukuk Sahabat ini mapan siap. Sukuk ini merupakan instrumen investasi syariah yang minim risiko. Betul, karena sukuk ini diterbitkan oleh pemerintah negeri Indonesia, di mana sukuk ini pun dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti pemerintah tidak bisa membayar atau pada saat jatuh tempo ini default nih atau gimana, itu nggak perlu khawatir karena udah dijamin di Undang-Undang Negara Republik Indonesia kita. Jadi ini minim resiko sekali. Lalu apabila nanti investor atau sahabat IDX ini mau membeli sukuk retail lalu mau jual di pasar sekunder, itu mungkin harganya bisa fluktuatif, nggak selalu di par ya, bisa di bawah par, bisa di atas par. Nah, kenapa saya bilang ini minim risiko juga? Karena dalam waktu yang pendek, dalam lebih 3 tahun, itu harganya akan kembali ke harga pembelian, ke harga par. Jadi tidak ada kerugian yang akan diterima oleh investor pada saat membeli atau investasi di sukuk ini, Mas. Siap, siap. Jadi yang pertama tadi dijamin oleh undang-undang. Kalau pemerintah tidak membayar berarti melanggar undang-undang ya Mas ya. Betul. Yang kedua tadi harganya kalaupun kita beli ketinggian tapi menjelang akhir itu akan balik ke harga awal gitu ya Mas. Iya, betul. Siap, siap Mas Fajar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selain penerbitnya adalah negara kita sendiri, pemerintah kita sendiri, ini dijamin juga oleh undang-undang. Jadi kalau nanti default, berarti pemerintah sudah tidak melakukan amanat undang-undang Hmm. gitu. Kalau istilahnya, kalau udah nggak dibayar, berarti pemerintahnya lagi ada dalam kondisi darurat gitu ya Mas ya. Betul, lagi kondisi yang darurat juga, lagi gawat mungkin. Lagi gawat siap. Dan kita sama-sama berdoa tidak sampai ke sana gitu pastinya gitu kan. Iya, amin. Eh, Mas Fajar, saya lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Eh, Yap. Tadi pagi kan baru launching ya, Mas ya. Tadi sempat saya singgung juga kalau imbal hasilnya itu 4,95%, lebih Hmm. tinggi 0,05% dibandingkan OI yang kemarin gitu. Nah, kira-kira di Hmm. tahun 2002 ini, Mas, apalagi di tengah ketidakpastian yang kemarin baru aja muncul gitu kan, ada Hmm. gondang-ganjing di luar sana gitu. Betul. SR ini masih layak nggak untuk dikoleksi, Mas? Untuk masuk ke portofolio kita gitu. Baik, Mas Ari. Saya melihat ini masih cukup menarik ya untuk dikoleksi ke portofolio kita. Uh, Mungkin untuk IDX semua dan sobat makan sekalian bisa menjadikan sukuk retail ini atau SR ini sebagai instrumen diversifikasi investasi juga. Kita tahu hari kemarin saham mungkin agak volatile karena ada isu kurang baik di Eropa sana. Lalu mungkin beberapa saham sempat drop. Nah, kalau misalnya sobat IDX tertarik untuk melakukan diversifikasi, ini SX ini bisa menjadi alternatifnya karena dia risikonya lebih rendah dengan return yang cukup baik juga, masih di atas rata-rata deposito perbankan ya, perbankan BUMN itu masih di atas. Lalu juga imbal hasil pun ini 1 bulan sekali, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya aduh kapan nih dibayarnya, itu akan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi sangat gampang sekali mendapatkan akses dari imbal hasilnya dan juga liquid di pasar sekundernya. Jadi kalau misalnya nanti investor-investor ingin menjual di secondary market, itu masih
tidak akan kesulitan untuk melikuidasi asetnya. Gitu. Jadi masih sangat menarik sekali Siap, kalau dari pandangan saya, Mas Ari. siap, siap Mas Fajar. Jadi menarik karena less volatile dibandingkan dengan saham yang kemarin sempat turun 2% indeks kita. Terus juga bisa dijadikan passive income nih buat teman-teman setiap bulan. Tadi Mas Fajar bilang ada transferan buat uang jajan beli pulsa gitu kan. Terus Betul, juga betul. yang ketiga tadi liquid. Jadi kalau teman-teman pengen mencairkan dananya sebelum jatuh tempo bisa jual di pasar sekunder gitu. Baik, Mas Fajar, makasih banyak jawabannya. Nah, bicara tentang imbal hasil, Mas, ini kebetulan ada pertanyaan dari Hatsune Ichika. Eh, Sampai penerbitan yang kemarin, itu imbal hasil sukuk itu turun terus, Mas. Nggak cuma sukuk sih, tapi yang orinya juga, yang konvensionalnya juga. Boleh di-share nggak, Mas? Kira-kira apa sih eh, eh, penentu atau hal-hal yang menjadi faktor bagi pemerintah untuk menentukan tingkat imbal hasil ini. Kenapa dia makin lama makin turun gitu. Kalau orang yang lihat kan, aduh kok makin lama makin kurang menarik gitu kan. Tapi sebenarnya saya yakin pasti ada alasan di balik itu gitu Mas. Boleh di-share Mas Fajar? Baik, agak sulit ini pertanyaannya, Mas Ari. Kalau kalau lebih teknisnya mungkin rekan-rekan di Kementerian Keuangan lebih paham ya, Mas Ari ya. Cuman kita berdasarkan informasi yang kita terima, informasi publik yang beredar, uh, salah satu yang menjadi pertimbangan dari imbal hasil atau nilai kuponnya itu dari kebutuhan APBN yang ini ya, yang dicari atau yang di rising dari SBN ini. Seperti yang kita tahu kan, SBN SBSN ini ditujukan untuk menambal defisit anggaran negara ya, atau APBN negara. Nah, kalau kita lihat dari 2021 kemarin, dari Januari sampai Desember, defisit itu kan semakin lama semakin tertutup. Nah, itu mungkin bisa jadi indikasi juga dengan hampir tercapainya pemenuhan anggaran. Jadi bisa bilang kuponnya bisa disesuaikan ke tingkat yang masih dibilang wajar, namun juga tetap menguntungkan untuk investor. Gitu. Siap-siap Mas. Di samping kalau koreksi kalau saya salah Mas, memang ada tren penurunan suku bunga di global ya Mas, ya, di tingkat global termasuk juga di Indonesia gitu kan. Betul, Mas Ari. Suku bunga juga menjadi acuan juga untuk tingkat kupon yang diberikan oleh pemerintah di SBN dan SBSN ini. Ya, siap Mas Fajar. Jadi teman-teman ada dua faktor utama tadi. Yang pertama kebutuhan dari pemerintah untuk rising fund-nya. Yang kedua juga suku bunga di tingkat global, nggak cuma di Indonesia. Karena di tingkat global, kalau teman-teman googling nanti lihat datanya, itu memang uh, ada penurunan suku bunga. Kalau yang tadinya SBN itu suku bunganya bisa double digit. Tapi makin ke sini makin turun karena resiko pun juga semakin rendah, suku bunga di dunia pun juga semakin rendah. Gitu. Makasih Mas Fajar atas jawabannya. Saya yakin menjawab untuk Hatsune Ichika. Lanjut lagi Mas Fajar, ini pertanyaan juga dari Ibu Ida, Ibu Ida Rohyani. Apakah tadi sebenarnya Mas Fajar udah ngasih hint sih, udah ngasih kunci, udah ngasih apa hint tentang ini gitu. Tapi mungkin kita bisa lebih gamblang lagi jawab apakah sukuk retail bisa dijual jika belum jatuh tempo atau tenor Mas Fajar, dan mungkin boleh sedikit nanti digambarkan juga proses penjualan kalau di MOS itu gimana? MOS ya Mas, nama online trading yang dimiliki oleh Mansek. Betul, betul. Baik, terima kasih Bu Ida Rohyani pertanyaannya. Sukuk retail ini bisa dijual sebelum jatuh tempo? Bisa banget. Kalau misalnya sebelum jatuh tempo ada keperluan mendesak untuk melikuidasi asetnya atau sukuk retailnya, itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Syaratnya periodenya itu harus setelah melewati minimum holding period, Mas Ari. Jadi pemerintah
pemerintah DJPPR ini menetapkan ada minimum holding period akhir, artinya belum bisa dijual selama periode itu berlangsung. Nah, sampai kapan untuk SR016 ini? Itu sampai tanggal 11 Juni 2022 atau setara dengan 3 kali kupon. Jadi setelah tiga kali imbal hasil. Jadi setelah imbal hasil yang ketiga itu baru bisa dijual atau diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, kalau caranya saya numpang promosi ya. Di Mandiri Siap, Sekuritas Mas. itu di Mandiri Sekuritas cukup dengan akses ke portofolionya Bapak Ibu sekalian di MOS Web, kita nyebut MOS SBN, tinggal login Mhm. ke MOS mau ST SBN, lalu nanti pilih bagian SBN secondary, lalu di situ akan muncul porto milik Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu beli SR016 hari ini, nanti di bulan Juni mau jual, itu masuk ke website kita yang tadi, MOS SBN, lalu cek portofolionya, lalu tinggal klik jual. Nah, di situ juga kita udah sertakan harga harga market saat itu untuk penjualan SR016 gitu. Dan itu prosesnya cukup cepat, settlementnya itu di 2 hari kerja. Jadi begitu Bapak Ibu klik jual itu udah uh, dananya bisa diterima di rekening milik Bapak Ibu setelah 2 hari kerja. Gitu. Siap, siap, Mas. Saya langsung senyum tadi karena simple banget ya, ternyata tinggal login ke MOS SBN, sbn.mos tadi ya, Mas ya. Ya, Login seperti biasa, seperti teman-teman buka portofolio biasa, terus kemudian masuk ke portofolio SBN-nya, tinggal pencet sell dan juga betul. udah kelihatan tuh harganya. Jadi teman-teman nggak usah menghitung harganya lagi tuh. Simple banget. Ini kemudahan yang sangat-sangat membantu sebenarnya Mas Fajar. Saya ingat banget beberapa tahun lalu saya beli cukup retail, pas mau jual itu saya bingung nih mau jualnya gimana nih gitu. Tapi ya udahlah, kok sampai tenor aja lah gitu kan. Karena bingung mau jualnya gimana gitu Mas. Jadi akhirnya kita hold sampai jatuh tempo gitu. Makasih Mas Fajil penjelasannya. Semoga nanti teman-teman itu juga mungkin kelebihan dari salah satu dari MOS bisa langsung jual lewat websitenya MOS, langsung seperti kita jual beli saham seperti yang Mas Fajar jelasin tadi. Iya. Mas Fajar, ini lagi pertanyaan menarik. Sebelum tadi kita udah deep cukup dalam bahasnya sampai cara penjualan di pasar sekundernya, faktor apa yang mempengaruhi imbal hasil, tapi ternyata kita lupa bahwa mungkin ada beberapa audiens di sini yang baru mau mulai belajar investasi gitu, Mas. Pertanyaannya ini, Mas, menarik sebenarnya. Dari Bapak Haryadi Husni. Sebelum kita berinvestasi sukuk, faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan, Mas? Kalau di saham kan mungkin kita perhatikan laporan keuangan perusahaannya, mungkin ada analisa teknikal kalau yang mau trading gitu kan. Terus mungkin juga kondisi sektoral dari industrinya gitu. Nah, kalau di sukuk apa nih Mas yang perlu kita cermati? Sukuk. Nah, ini mungkin bisa dibilang instrumen yang sebenarnya bisa digunakan untuk investor-investor pemula untuk belajar juga, Mas Ari. Kenapa? Karena untuk masuk itu nggak sesulit kita masuk ke saham. Karena kalau ke saham kita harus belajar fundamental, kita mempelajari Iya. sektornya, lalu ngelihat Hmm. tren secara teknikalnya, dan juga sentimen berita yang ada pada saat itu. Untuk suku retail ini simple sekali. Ini cukup, mungkin kalau saya bilang cukup beli aja sih mas. Karena kalau kita lihat kalau kita lihat secara tenor, secara periode jatuh tempo itu dibatasi 3 tahun, cukup pendek. Jadi kalaupun nggak bisa dibilang, kalaupun masih belajar nih, belum sempat melihat kondisi market di global bagaimana dari segi market obligasinya, itu bisa ditahan, bisa di hold sampai jatuh tempo yang hanya 3 tahun, ataupun kalau misalnya Hmm. nggak sampai 3 tahun itu bisa dijual secara mudah tadi di mitra distribusinya dengan harga yang tidak begitu volatile, karena harga harga obligasinya cenderung tidak sevolatile saham ya Mas Ari. Nah mungkin kalau saking ini ya pengen banget belajarnya, mungkin yang bisa diperhatikan adalah kecenderungan suku bunga Mas Ari. Kalau suku bunga kita sekarang ada di 7 days report kita kan ada di 3,5 ya, 3,5. Hmm. Kalau uh, investornya ini memiliki keyakinan bahwa ekonomi akan tetap
terjaga dengan di suku bunga yang 3,5 ini, maka maka investasi di SR ini sebenarnya tidak tidak bisa dibilang tidak terpapar resiko kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga yang mana terjadinya tidak sevolatile seperti saham yang sejam naik sejam turun, itu bisa ini Mas Ari, bisa diantisipasi dengan cara menghitung dari tingkat imbal hasilnya. Kalau misalnya nih kita bikin skenario ya, kalau misalnya hari ini suku bunga 3,5, lalu nanti di bulan Mei bapaknya beli sukuk retail, investasi di sukuk retail, terus di bulan Mei nanti terjadi kenaikan suku bunga yang biasanya tuh naiknya 0,25% ya, jadi 3,5 ke 3,75 dulu, atau baru ke 4 gitu, atau kadang ke 4 langsung, tapi nggak tiba-tiba langsung ke 7 gitu. Nah, kenaikan itu yang bisa diantisipasi oleh investor ya. Jadi kalau misalnya investornya ngelihat kayaknya nih akan naik nih dari 3,5 ke 3,75, tapi kan saya dapatnya 4,95, sebenarnya itu masih di atas dari nilai suku bunga acuannya ya. Jadi bisa dibilang masih tetap untung dong, tetap untung dibandingkan disimpan di bank atau bahkan di deposito gitu. Tapi saya yakin teman IDX Islamic lebih cinta sukuk ya daripada deposito. Nah, kalau mungkin itu sih materi yang bisa diperhatikan ya kalau mau melihat di sukuk retail. Siap. Jadi benar Mas, kita pecinta pasar modal dibandingkan produk-produk lain gitu. Balik lagi ke yang tadi Mas. Mungkin berarti karena ada peningkatan suku bunga, walaupun secara kupon kita masih untung, tapi mungkin buat teman-teman yang pengen jual di pasar sekunder, ini akan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi harga di pasar sekunder ya Mas Fajar ya. Betul. Siap. Betul, Mas. Jadi teorinya teman-teman kalau misalkan ini imbal hasilnya 4,95 dengan suku bunga 3,5. Kalau suku bunga naik, imbal hasil yang diberikan ini agak kurang menarik nih. Banyak investor-investor akan mencari barang-barang baru yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Tapi walaupun begitu, kalau teman-teman tidak ada niat untuk jual di pasar sekunder, teman-teman akan tetap untung seperti yang Mas Fajar bilang tadi. Kan tetap ada spread yang cukup jauh tuh, dari 4,95 ke 3,75 tuh ada 1,2% perbedaannya. Ini teman-teman masih tetap untung, dan ini juga masih di atas imbal hasil dari deposito syariah. Gitu. Mas Fajar, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Fajar. Kita masuk ke ciri khas dari produknya lagi nih Mas. Yang pertama tadi yang mana ya? Saya lupa. Yang ini mungkin dulu Mas, kita mulai dari yang ini. Sukuk retail ini imbal hasilnya tetap atau floating with floor? Ini mungkin Mbak Sirai ini berarti udah kenal dengan istilah floating with floor yang ada di sukuk tabungan gitu Mas. Boleh diceritain sedikit Mas Fajar supaya teman-teman tahu nih. Betul. Terima kasih Mbak Virai. Untuk sukuk retail ini atau SR616 ini sifatnya fixed rate ya. Jadi dia fix, tidak floating seperti saudaranya sukuk tabungan. Nah, kelebihannya mungkin kalau SR ini kan meskipun fixed rate tapi dia bisa diperjualbelikan di secondary market, Mas Ari. Jadi meskipun nanti tidak naik atau tidak turun karena dia tidak floating, tapi ada potensi untuk mendapatkan capital gain di pasar sekunder kalau mau dijual gitu. Dan opsinya lebih dinamis dibandingkan yang sukuk tabungan. Jadi ini bisa dibilang punya plus minus ya, punya karakternya plus minusnya masing-masing. Sukuk tabungan dia di lock 2 tahun meskipun bisa dijual di early redemption period, tapi dia kecenderungannya tidak sebebas untuk dijual beli seperti sukuk retail. Nah, sukuk retail di sisi lain dia fleksibel, bisa dijual belikan di pasar sekunder, namun dia memiliki kupon imbal hasil yang fix gitu, tidak floating seperti sukuk tabungan. Siap. Mas Fajar sebenarnya sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang tadi dan nanyain apa bedanya sukuk retail dengan sukuk tabungan. Jadi teman-teman tadi Mas Fajar udah jelasin kalau sukuk retail bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Kalau yang sukuk tabungan nggak bisa. Terus dari sisi imbal hasil juga sukuk tabungan floating with floor. Kalau sukuk retail fix.
Jadi mungkin itu beberapa perbedaan mendasar antara sukuk retail dengan sukuk tabungan. Oh ya, ini juga beda ya Mas ya, jatuh temponya ya. Kalau saya nggak salah sukuk tabungan lebih singkat. Iya, untuk sukuk tabungan jatuh temponya hanya 2 tahun, lebih Ya, singkat dari siap Mas. Ya, lebih singkat sedikit ya karena ini untuk kalau saya nggak salah untuk membantu teman-teman meminimalisir resiko likuiditasnya karena tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, jadinya duit teman-teman itu akan fix di situ 2 tahun, nggak bisa diapa-apain tuh. Kecuali ada yang namanya early redemption, ini nanti kita cerita mungkin kalau ada sukuk tabungan kali Mas Fajar, tapi mungkin sedikit gambaran aja buat teman-teman gitu. baik. Kenapa sukuk retail itu lebih panjang. Next, Nah, Mas Fajar, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Hidayatullah 2205. Sebenarnya Mas Fajar tadi di awal juga udah sempat jawab sedikit pertanyaan ini, Mas. Tapi mungkin boleh diulang lagi, Mas. Kira-kira bagaimana prospek investasi pada sukuk retail ini ke depannya dan kegunaan dana dari sukuk itu digunakan untuk apa nih, Mas, oleh pemerintah kita? oke. Ini juga lumayan menarik nih pertanyaannya, Mas. Prospek untuk investasi sukuk retail ya di SR16 ini. Mungkin saya berangkat dari nilai inflasi ya, nilai inflasi kita yang sudah mencapai 2,18% Januari kemarin. Dengan kita berinvestasi di SR016 ini jadi alternatif investasi yang menarik, yang selain menarik, dia masih di atas tingkat inflasi dan juga memberikan keuntungan. Jadi ini masih prospeknya masih cukup menarik ya, masih cukup masih cukup jauh juga dari nilai inflasi yang sekarang udah ada. Itu pun kalaupun nanti dipotong pajak 10% itu masih di 4,46%. Jadi masih cukup di atas nilai inflasi. Jadi kita ngelihatnya ini masih cukup aman sebagai nilai investasi, sebagai diversifikasi investasi. Nah, untuk tujuan pembangunan tujuan untuk SR16 ini ditujukan untuk pembangunan, kebanyakan pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan yang tersebar di Indonesia, Mas Ari. Tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kalau saya salah tadi pagi mendengar dari pidatonya Pak Luki Alfirman. Iya, iya, iya. Mungkin Saya saya juga bisa dengar, Mas. Saya juga ikutan. iya, tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Ada banyak sekali. Mungkin yang saya ingat tadi pagi itu yang pertama ada pembangunan kereta api layang di Medan, terus juga ada pembangunan pengaman pantai Kalianda di Lampung. Lalu juga ada pembangunan fasilitas genomik, biodiversity, pangan dan lingkungan di Bogor. Terus ada pembangunan laboratorium terpadu di Institut Teknologi Kalimantan, dan juga pembangunan gedung pendidikan lainnya, Mas. Jadi ada banyak banget, mungkin bisa dicek juga di website Kementerian Keuangan, atau mungkin bisa menyaksikan kembali tayangan launchingnya SR016 tadi di YouTube DJPPR ya. Iya, iya Mas. Jadi gitu teman-teman, dari sisi prospek ini masih di atas 2 kali lipatnya inflasi ya Mas ya. Jadi masih masih sangat-sangat menarik dari sisi return, dan juga kalau kita ngelihat kegunaan dananya, teman-teman sebenarnya teman-teman dengan ini ngebantu banyak sektor yang di luar sana yang sangat-sangat berdampak buat masyarakat. Tadi Mas Fajar sebutin ada kereta api, terus ada gedung pendidikan, terus ada ini juga Mas yang menarik tadi pagi saya dengar itu area konservasi hiu. Jadi buat pecinta yang di Papua itu konservasi hiu itu, jadi buat pecinta lingkungan hidup ini satu berarti kita sudah berkontribusi gitu untuk pembangunan itu gitu. Iya. Jadi niatkan juga ini untuk ibadah selain untuk investasi ya teman-teman. Kalau teman-teman niatkan untuk ibadah, saya yakin insya Allah ini ada pahalanya, ada nilainya gitu. Uh, Siap Mas Fajar, terima kasih atas jawabannya. Itu beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens kita live ini. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan Mas yang kemarin juga sudah sempat disampaikan oleh beberapa netizen kita. Yang pertama dari Mursyid. Nah ini sebagai pemula Mas Fajar, kira-kira kita bicara mekanisme nih Mas. Gimana caranya memulai investasi
di sukuk gimana cara belinya, gimana cara mungkin kalau harus buka rekening gimana cara buka rekeningnya, harus pergi kemana gitu Mas. Mungkin boleh dijelasin sedikit Mas. Baik, untuk mulai berinvestasi di suku retail, pertama kalau secara umum investor-investor bisa uh, investor bisa datang ke 30 mitra distribusi utama ya, Mas Ari. Mitra distribusi utamanya ada apa aja itu bisa dicek di internet atau di website Kementerian Keuangan juga. Mas Fajar, suaranya hilang, maaf. Mas, Mas Fajar, Ya, tadi suaranya hilang. Mohon maaf banget. Mungkin oke, boleh diulangin. siap, siap. Uh, Tadi Tadi, setelah 30 mitra distribusi, itu mulai ya. oke. Caranya tinggal datang ke 30 mitra distribusi yang ada ya, lalu tinggal membuka rekening biasanya, membuka rekening dan melakukan pemesanan retail 016, SR16, SR016 ini. Nah, kalau di Mandiri Sekuritas ini pembukaannya juga cukup sederhana, Mas Ari. Tinggal buka ke sbn.mors.co.id. Di situ kalau belum punya akunnya bisa pilih kolom registrasi, nanti dibukakan akunnya. Kalau udah punya akunnya tinggal login dan nanti tinggal pilih beli SR016, masukkan jumlah pembelian yang diinginkan. Lalu di situ harus menyetujui beberapa term and condition yang ada, nanti dapat dibaca di website juga. Lalu melakukan pembayaran. Pembayarannya pun ini mudah sekali, nggak mesti punya akun Mandiri Security, nggak mesti punya akun Mandiri atau dari mana. Pembayarannya bisa dibayar dari 80 bank ya, dari 80 bank, dari kantor pos bisa, dari e-commerce, fintech juga bisa, dari Bukalapak, dari Tokopedia itu bisa juga. Jadi bisa dari segala akses memudahkan para investor bank sekali untuk melakukan pembayaran. Nah, cara pembayarannya pun gampang, tinggal memasukkan kode billingnya, lalu nanti akan muncul tagihan untuk pendapatan PNB masuk ke PNBP atau ke ibaratnya itu kayak rekeningnya negara gitu ya Mas Ari. Jadi ntar tinggal bakal dideposit langsung dari rekeningnya ke rekeningnya negara gitu. Untuk detailnya pun bisa Sobat Papan atau Sobat IDX Islamic cek di website kita di sbn.co.id. Itu juga kita ceritakan bagaimana tahap-tahapan tata cara melakukan pembelian SR016-nya Mas gitu. Cuman simple sih Mas kalau menurutku ya. Nggak Siap, sulit dan gampang sekali untuk melakukan pembayarannya juga gitu. siap. Saya yakin Sobat Mapan dan Sobat ADX Islamik adalah orang yang tech savvy, nggak akan bengong ngelihat screen. Saya yakin, jadi teman-teman yang perlu di-note adalah nama websitenya. sbn.most.co.id. Benar ya, Mas Fajar ya? Betul, Teman-teman betul. bisa masuk ke sana. Saya yakin di sana sudah dijelaskan tata cara pembelinya, buka rekening juga. Terus kemudian teman-teman tinggal pesan. Dan menariknya adalah ketika teman-teman bayarnya nggak via Mandiri Sekuritas, nggak via Mas Fajar, tapi langsung ke rekening negara seperti yang Mas Fajar kasih tahu tadi. Jadi duit kita itu nggak lewat perantara lagi gitu. Jadi langsung masuk ke negara, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Mas Fajar, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya. Uh, Sebentar, saya pilih-pilih dulu. Ini tadi udah. Bagaimana perkembangan? Nah, ini bicara tentang konflik nih Mas, yang lagi heboh di luar. Walaupun eh, apa ya, mungkin tidak semenakutkan yang dibayangkan kali ya Mas ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan sukuk retail ke depannya atau mungkin prospek sukuk retail ke depannya di tengah-tengah konflik yang ya bisa dibilang ada yang mau bilang perang dunia ketiga gitu kan. Apakah akan berdampak signifikan atau gimana Mas? Apalagi melihat posisi Indonesia yang saat ini masih
kita nggak ikut-ikut gitu. Oke, Mas Ari agak terputus tadi. Cuma saya dan tangkap gambaran pertanyaannya itu bagaimana prospek sukuk, Di sedangkan kita tengah, sedang di tengah ya, konflik yang ada di Rusia dan Ukraina ya. ya. Mm, Baik. Kalau saya melihatnya belum ada pressure ya, belum ada pressure yang banyak dari efek perang itu, Mas Ari. Mudah-mudahan juga ini tidak berlangsung lama ya konfliknya. Kalau kita ngelihatnya sih berkaca hari ini market sebenarnya udah mulai membaik sebagian. Jadi kita ngelihatnya belum ada pressure dari perang, belum ada dampak yang cukup tinggi terhadap kondisi market di Indonesia sekarang ya. Mungkin nanti mungkin nanti ini bisa dibahas di tempat terpisah juga sih Mas Ari, karena cukup menarik apabila mm, terjadi isu yang berkepanjangan, karena kita tahu kan baru beberapa hari lalu kita nggak tahu apakah ini akan mm. menjadi uh, isu yang sebentar atau akan seperti akan berkepanjangan. Itu nanti mungkin bisa ini sih bisa dilihat dari berbagai perspektif juga sih Mas Ari gitu. Siap, siap Mas. Karena saya lihat juga beberapa negara juga kita nggak kayak tahun 19-an itu yang mana kita gampang terprovokasi. Jadi saya lihat kemarin tadi baca berita juga beberapa negara besar memilih untuk menahan diri gitu. Jadi masuknya secara diplomatis dan saya yakin teman-teman nggak usah khawatir ini nggak akan pecah jadi perang dunia ketiga. Mudah-mudahan kita sama-sama doa dan ini juga nggak akan ngaruh ke portofolio teman-teman karena itu yang poin utamanya jangan sampai portofolio kita terpengaruh gitu Iya kan Mas. betul, itu Baik yang penting Mas kita Fajar, iya benar. Karena kan kita niatnya nabung untuk dana pendidikan, untuk dana pensiun gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang berantem di luar sana yang minus foto kita gitu. Baik Mas Fajar, saya izin lanjutkan lagi nih Mas Fajar ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini beberapa pertanyaan sudah tadi Mas Fajar juga jawab faktor-faktor. Nah mungkin Mas Fajar boleh dijelasin sedikit karakteristik sukuk retail dibandingkan dengan SBN yang lain apa aja Mas? Tadi kan kita nggak banding sama sukuk tabungan, tapi kalau kita bandingkan sama ada ORI, ada obligasi negara, terus ada juga surat berharga SBR ya Mas ya. Nah itu kira-kira masing-masing apakah punya perbedaan karakteristik atau gimana Mas? baik. Uh, untuk SBN dan SBSN ini kan ada empat, saya nyebutnya empat bersaudara ya Mas ya. Ada ORI, ada SBR, ada SR dan juga ada ST. Nah, ada ORI ini kalau kita lihat dari dimensi dapat diperdagangkan di pasar sekundernya, ORI ini mirip dengan sukuk retail. Dia sama-sama 3 tahun, tenornya sama-sama dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun mungkin berbeda di jenis akad ataupun juga dari penggunaan dananya ya. Nah, untuk yang di sisi non tradable-nya yang nggak bisa diperdagangkan ada saving bonds retail dan juga sukuk tabungan. Nah, SBR ini dia yang konvensional, nah ST ini yang sukuk tabungannya. Nah, karakternya sama, 2 tahun untuk tenornya, dia tidak bisa diperdagangkan kecuali di early redemption. Jadi di antara ditahan di tempo atau dijual pada saat early redemption. Dan juga dia floating with floor kuponnya tadi. Jadi kuponnya itu dia bisa bergerak naik apabila terjadi kenaikan suku bunga. Nah, spreadnya mengikuti kenaikan spread suku bunganya. Misalnya kemarin ST008 itu kan di 4,8 ya Mas Ari. Kalau misalnya nanti terjadi kenaikan 0,25% suku bunga ke 3,75, itu spread yang didapatkan untuk kuponnya pun jadi 4,8 plus 0,25, jadi sekitar 5%,05 ya. Nah, itu untuk perbedaan dari sisi dimensi dapat diperdagangkan atau enggak tidak dapat diperdagangkan. Kalau dimensi prinsipnya antara konvensional dan syariah, di sisi yang konvensional ini ada
ORI dan SBR, saving bonds retail, sedangkan untuk yang syariahnya ini ada sukuk retail dan sukuk tabungan gitu. Kurang lebih gambarannya saya biasanya ngebaginya ke dalam 4 kuadran gitu sih, Mas Ari. Jadi ada yang dapat diperdagangkan, nggak dapat diperdagangkan, ada yang syariah sama yang non konvensional gitu. Siap. Untuk faktornya sih seperti itu ya. Kalau kita bandingkan perbedaannya dengan ketiga SBN retail lainnya. Siap, siap Mas Fajar. Makasih penjelasannya Mas. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ada tabelnya enak ngejelasinnya Mas ya. Iya. Eh, kalau ada share screen-nya enak nih. Jadi teman-teman pantengin media sosialnya MOS, Mandiri Sekuritas, media sosial kita juga. Siapa tahu nanti ada webinar tentang sukuk retail ini buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang sukuk retail ini. Mas Fajar, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ini pertanyaan menarik buat saya Mas karena eh, ini akan ngaruh ke likuiditas di pasar sekunder Mas. Kalau saya nggak salah dengar dulu pernah ada pertanyaan ini gitu Mas. Mungkin bisa tolong dikonfirmasi Mas. Untuk sukuk ini apakah mitra distribusi bertindak sebagai standby buyer kalau kita jual di pasar sekunder Mas? Atau kita tetap perlu cari pembelinya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Untuk mitra distribusi utama, kita wajib menyediakan fasilitas untuk penjualan secondary marketnya. Nah, untuk mungkin saya akan upselling sedikit untuk Mandiri Sekuritas karena Mandiri Sekuritas ini bisa Silakan dibilang Mas. punya punya jalur yang strategis ya, karena dia di pasar modal sehingga untuk penjualan ini sangat mudah. Artinya kita punya gerbang langsung untuk mendapatkan akses buyer di pasar modal, Mas Ari. Karena nggak kalau bukannya menjelekkan mitra distribusi lain, cuman beberapa mitra distribusi lain dia perlu kerjasama dengan sekuritas biasanya untuk melakukan penjualan secondary marketnya, atau kan di bank-bank besar itu mungkin ada standby bayarnya dari tim treasury-nya ya. Tapi kalau di sekuritas ini kita bisa punya akses ke marketnya langsung, artinya kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan harga-harga yang ditawarkan oleh standby buyer, ya kan? Karena kita ibaratnya langsung nih dari tangan ke tangan. Nah, itu keuntungannya kalau misalkan di sekuritas, di Mansek juga khususnya. Nah, kalau secara aturan sepengetahuan saya itu wajib Mas, wajib untuk disediakan platform atau fasilitas untuk penjualannya di pasar sekunder untuk semua mitra distribusi, Mas. Gitu. Siap Mas Fajar, menarik yang tadi tuh Mas. Jadi salah satu mungkin kelebihan utama dari membeli dari sekuritas itu teman-teman, harga yang ditawarkan bisa lebih menarik ya, ketika teman-teman mau jual nanti. Atau harganya bisa lebih tinggi dibandingkan menjual ke standby buyer gitu. Jadi eh, mitra distribusi yang perusahaan sekuritas punya added value yang itu teman-teman dibandingkan mitra distribusi yang lain. Itu poin penting dari Mas Fajar. Kalau teman-teman yang tertarik, langsung nanti buka websitenya Mandiri Sekuritas untuk beli sukuknya. Gitu. Satu lagi, Kita lanjut lagi Mas Fajar. Iya Mas. kalau boleh nambahin Mas. Nah, ini juga menciptakan journey investasi yang lengkap ya untuk investor. Misalnya nih, kalau di sekuritas, di Mansek ini, kalau misalnya nanti dapat imbal hasil setiap tanggal 10, Mas, itu imbal hasilnya bisa dibeliin yang lain lagi, Mas. Dia bisa beli reksadana, bisa beli saham, dengan satu aplikasi aja. Kalau misalnya di bank kan mungkin masuknya ke banknya, rekening banknya ya. Terus kalau mau investasi di reksadana, atau mungkin ke saham, itu harus pindahin dananya lagi ke RDN, Mas ya. Nah, kalau di sekuritas juga keuntungannya itu menawarkan diversifikasi investasinya langsung gitu. Jadi bisa pivot kemanapun mengikuti kondisi market atau kondisi dari preferensi investasi investor sekalian. Siap-siap Mas. Jadi keuntungan yang masuk itu nanti masuk ke rekening RDN di Mansek ya Mas ya. Nanti Betul. tanpa menunggu lagi teman-teman bisa langsung beliin ke saham atau mungkin beliin langsung ke reksadana gitu. Jadi langsung
bisa kita otomatiskan di diri kita, nggak untuk beli makan di all you can eat gitu kan, tapi Iya, memang untuk beli saham atau beli reksadana gitu. Nah ini betul. karena Mas Fajar bilang barusan, jadi saya jadi teringat ada ada sepuh yang ngasih saran waktu itu kalau kita belum punya duit buat investasi saham atau buat investasi reksadana gitu kan ya, pinjam duit orang tua, let's say lah 10 atau 20 juta untuk beli sukuk sukuk retail, nanti setiap bulan teman-teman akan dapat imbal hasilnya, nah duit itu yang dibeliin ke saham, nanti bilang ke orang tua saya pinjam 3 tahun, begitu jatuh tempo 3 tahun kita balikin duitnya. Jadi teman-teman untung dari imbal hasil itu tanpa mengeluarkan modal untuk Uh, beli saham. Kalau yang belum bisa nabung atau kalau yang ngerasa kayak masih kuliah gitu kan atau belum ada pendapatan, ini bisa jadi satu satu way of untuk memulai investasi gitu. Ini buat teman-teman aja sih Mas Fajar. itu bagus mas triknya. Karena kan orang tua biasa kalau apalagi yang di daerah mungkin duitnya disimpan di rumah aja gitu kan atau di rekening gitu. Ya kita Iya, pinjam dulu, mak pinjam 20 juta 3 tahun, nanti dibalikin lagi gitu kan. Kita balikin 2 tahun 3 tahun lagi dengan nilai yang sama walaupun kemakan inflasi gitu. Tapi kan kita ada investasi kita di reksadana atau di saham kita udah mulai terbentuk gitu. itu Ya Mas bagus banget. Fajar, kita ah ini sih waktu itu saran buat yang belum punya income, masih masih bingung, masih belum bisa nabung gitu kan. Jadi duitnya itu Hmm, ketika masuk rekening jangan dicairin, jangan dibelanjain gitu, tapi langsung dibeliin. Dan iya, MOS mungkin bisa jadi satu platform yang cocok karena jadi kita nggak usah withdraw ke rekening kita, tapi langsung di RDN langsung beliin ke saham gitu. Saya lanjutin Mas Fajar. eh ini sih udah terjawab. Terus, nah mungkin ini kali ya Mas. Apakah di dalam sukuk ada yang namanya capital loss Mas? Lalu kalaupun ada, kira-kira biasanya penyebab dari capital loss itu apa aja Mas? oke, baik. Di Sukuk mungkin investasi di uh, ada 3 risiko ya, Mas, yang mungkin biasanya sering didengar ketika investasi untuk instrumen Sukuk. Yang pertama dari risiko gagal bayar, lalu ada risiko pasar, sama dari risiko likuiditas. Nah, 3 risiko ini yang mengikat biasanya ketika kita investasi di instrumen yang Sukuk atau surat utangnya. Nah, untuk di Sukuk kita sendiri, risiko gagal bayar tadi terbantahkan Mas, oleh jaminan dari undang-undang. Jadi risiko ini hilang. Lalu yang kedua, risiko pasar. Sorry, resiko likuiditas dulu deh. Resiko likuiditas ketika tidak bisa liquid di pasar. Nah, suku kita ini merupakan instrumen yang bisa dibilang cukup liquid, dan tadi kita sebagai mitra distribusi itu diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penjualannya di pasar sekunder. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mengantisipasi resiko yang likuiditas tadi. Nah, yang terakhir yaitu resiko pasar. Betul, ada kemungkinan resiko capital loss ya. Jadi ketika Hmm. harganya di market tidak tidak di bawah 100 gitu, di 99,5 misalnya. Nah, itu akan kalau misalkan investornya mau jual itu akan kehilangan spread 0,5% ya kerugiannya. Nah, tapi ini pun resikonya dapat diantisipasi dengan hold to maturity. Jadi ditahan sampai jatuh tempo agar terhindar dari risiko pasar tersebut atau risiko capital loss tadi gitu. Gitu. Jadi resiko-resikonya cukup terminimalisir ya, dapat terukur juga untuk investor kalian. Siap, siap. Jadi teman-teman walaupun ada risiko itu, tapi saya yakin sangat-sangat kecil risikonya. Apalagi kalau teman-teman hold sampai jatuh tempo, itu risiko kapital lo sama sekali nggak ada. Karena begitu jatuh tempo, duit teman-teman full 100% akan dikembalikan. Dan selama periode itu teman-teman udah dapat transferan setiap bulan kayak dapat gaji tiap bulanan gitu. Lanjut, Mas Fajar. Saya sedikit lagi bicara tentang cara pembelian cukup. Hmm. Kalau di MOS, Mas Fajar belinya apakah ada biaya admin? Dan kalau jual transaksi di pasar sekunder, apakah ada biaya adminnya? Yang pertama. Yang kedua,
ada promo-promo menarik nggak buat teman-teman yang mau beli scoop lewat MOS? Baik, yang pertama dulu Mas Ari, untuk pembelian kita tidak ada biaya pemesanan apapun. Jadi artinya kalau beli 1 juta ya udah bayar 1 juta aja, beli 10 juta bayar 10 juta aja, tidak dikenakan biaya apapun ya. Nah, mungkin ada biaya ini pada kalau misalkan belum punya akun mungkin nanti dan membuka rekeningnya offline gitu ke cabang itu ada biaya materai 10.000. Nah, tapi kalau hanya lewat online itu nggak perlu biaya sama sekali. Nah, jadi untuk pembelian tidak dikenakan biaya apapun. Nah, untuk biaya untuk penjualan di pasar sekunder itu kita ada fee penjualan ya, spread fee penjualan itu di 0,25% dari total ininya, dari total kepemilikannya. Jadi kalau misalkan nanti dijual di let's say punya uang 5 juta terus punya sukuk 5 juta terus 5 juta yang dijual, 5 jutanya itu yang dikali 0,25% sebagai fee penjualannya. Terus berikutnya cashback ya, promo ya. Promo Promo, kita Mas. di Mansek kita akan ada promo. Nah, promonya ini saya sebenarnya belum publish ya Mas ya. Jadi saya kasih hint aja, saya kasih spill. Ini kita akan kasih cashback nih. Nah, untuk nominalnya dan Mantap. ketentuan silahkan Sobat IDX Islamic dan Sobat Mapan cek di website kita di sbn.mas.co.id ya. Di situ nanti akan kita tampilkan TNC-nya seperti apa dan nilai cashback-nya berapa gitu. Tapi kita akan bikin cashback untuk Sobat Mapan dan Sobat IDX Islamic. Wah, mantap. Nih cashback-nya nggak diundi ya, Mas ya, tapi langsung cashback ya. Iya, betul. Soalnya mungkin ada saya pernah ada promo-promo gitu, tapi ketika dijanjikan ini diundi dulu gitu. Jadi saya kira langsung, tapi bukan yang di Sukuk gitu, tapi ini produk di luar. Jadi ini teman-teman buat beli Sukuk pertama kali itu gratis. Maaf, bukan tetap bayar, tapi bayarnya sesuai sama yang kita beli, nggak ada biaya admin. Nah, kalau teman-teman jual di pasar sekunder nanti, ada fee-nya. Sama kayak kita jual beli saham, ada fee-nya juga gitu kan. Tadi fee-nya 0,25 ya Mas ya? Ya. Dan yang paling penting nih mungkin buat teman-teman adalah ada promo cashback. Jadi ini belum publik, tapi teman-teman nanti lihat pantengin terus media sosialnya Mandiri Sekuritas sama websitenya Mandiri Sekuritas untuk melihat cashbacknya seperti apa dan seberapa banyak. Siapa tahu lumayan cashbacknya buat kita bisa makan all you can eat yang tadi Mas Fajar. Iya, Mas. Siap, Mas Fajar nih nggak kerasa banget udah 56 menit nih kita ngobrol dalam sesi live Instagram kita sore ini, Mas. Mungkin di sisa waktu yang tinggal beberapa menit ini saya pengen minta sedikit closing statement dari Mas Fajar untuk encourage masyarakat kita yang baik itu pemula yang masih takut-takut buat investasi ataupun yang sudah biasa investasi di saham, gimana seharusnya ngelihat suku return ini gitu Mas. Monggo Mas Fajar. Baik. Penutup mungkin saya akan remind lagi ya ke investor IDX Islamic dan Sobat Mapan. Untuk SR16 ini sangat resikonya sangat rendah, low risk dan juga memiliki imbal hasil yang cukup menarik. Terus dari sisi likuiditasnya pun ini sangat liquid sekali dibandingkan kita membeli instrumen lain yang mungkin agak sulit likuiditasnya. Terus juga ini bisa menjadikan portofolio diversifikasi atau alternatif investasi untuk berinvestasi. Nah, saya mungkin akan mengencourage untuk investasi sekarang. Ketika nanti ketika kita menunda investasi, Mas Ari, itu kita akan secara tidak sadar kita akan kehilangan time value of money ya.
ketika kita investasi hari ini 10 juta sama investasi 3 bulan lagi 10 juta itu secara value itu beda. Jadi dan ada efek compounding sebenarnya. Jadi selagi ada waktu, selagi ada dananya, kita mengajak untuk menginvestasikan sekarang segera mungkin gitu. Karena supaya kita tidak ketinggalan artinya ada waktu yang kita buang, ada waktu yang kita lewati gitu. Siap. Terima kasih Mas Fajar. Jadi buat yang masih menunda-nunda investasinya, cocok banget sekarang. Kalau yang masih takut-takut untuk masuk ke saham, sukuk retail bisa jadi satu alternatif kita investasi duluan. Mungkin bisa pakai skenario yang saya bilang tadi, investasi sukuk retail 10 juta, imbal hasilnya dibeliin ke saham. Itu jadi nggak perasa gitu. Atau mungkin ada skenario-skenario lainnya. Jadi mungkin duitnya di setengah masuk ke sukuk retail, setengah ke saham. Ini semua akan bergantung ke profil resiko teman-teman. Teman-teman orangnya gimana? Apakah suka resiko, sukanya saham fluktuatif, atau sukanya yang kita pengen yang naik cuan tapi stabil gitu. Nah, sukuk retail bisa jadi salah satu alternatif. Dan juga buat teman-teman yang sudah expert di saham, yang sudah investasi di saham, mungkin ngelihat 4,95% itu kecil gitu. Kalau di saham bisa dapat dalam sehari gitu kan. Tapi balik lagi, ini resikonya beda sama saham, beda dengan saham, resikonya low risk, pendapatannya pun stabil, teman-teman dapat transferan setiap bulan. Jadi ini cocok untuk dijadikan instrumen sebagai diversifikasi portofolio teman-teman.